Tersangka dugaan kasus pelecehan seksual IWS alias Agus menjalani pemeriksaan di Mapolda Nusa Tenggara Barat. Agus mendatangi Polda Nusa Tenggara Barat ditemani penasihat hukum dan ibunya. Disampaikan, Gus. Dalam pemeriksaan itu, Agus tetap membantah telah memaksa korban melakukan hubungan seksual seperti yang dituduhkan. Tidak bisa terlalu berspekulasi. Kita coba telusuri, kita jalani proses hukumnya saja dulu, gitu ya. Karena sejauh ini kan kalau kita bilang penggiringan juga ya, sementara fakta peristiwanya kan belum terang dan jelas. Ini kan banyak sekali media yang melakukan framing segala macam. Sementara itu, berkas perkara Agus kini masih dalam pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Berkas itu merupakan tindak lanjut dari laporan korban yang berstatus mahasiswi. Dari hasil penelitian, berkas perkara terdapat kekurangan bukti hingga jaksa melalui tim jaksa penuntut umum memberikan petunjuk untuk dilengkapi. Dari hasil penelitian berkas perkara masih terdapat kekurangan alat bukti sehingga kami memberikan petunjuk apa yang harus dilengkapi. Kalau dari media ramai bahwa ada posko pengaduan terhadap korban-korban IWAS, itu kurang lebih sudah belasan. Namun demikian masih dalam berkas perkara karena dari awal itu yang pelapor baru 1 dan ada 2 orang lagi yang menjadi korban, jadi baru ada 3. Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga mengapresiasi langkah Polda Nusa Tenggara Barat dalam menangani kasus dugaan pelecehan seksual dengan tersangka seorang difabel. Mensos memastikan tersangka diperiksa dengan memenuhi haknya sebagai penyandang disabilitas. Mensos juga menyediakan layanan medis dan psikologis untuk para korban. Tentu kita lakukan pendampingan semampu kami, sebisa kami sesuai dengan perangkat yang kami miliki. Lebih-lebih di situ ada 2 anak yang saya dengar, ada 2 orang yang masih di bawah umur. Tentu kita berikan pendampingan, baik pendampingan medis maupun nanti pendampingan sosial. Karena kita melihat situasi kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memadai, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk di tahanan rumah. Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan 2 sudah kita BAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Hingga hari ini jumlah korban kekerasan seksual dengan tersangka Agus menjadi 15 orang, 2 orang korban diantaranya masih di bawah umur. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, Tihuan mengabarkan.